Bab 1. Dini, jadi gak kita bikin tugas sekolahnya di rumah? Tanya Raisya Fahira kepada sang sahabat Maharani Andini. Sip jadi, tapi jangan lama ya, soalnya aku mau bantu ibuku bikin kue, buat jualan besok, jawab Dini sembari membereskan kotak plastik tempat kuenya. Dini memang selalu membawa kue untuk dititipkan di kantin kampusnya. Lumayan untuk menambah uang jajan dan membantu ibunya. Ibu Dini adalah pedagang kue di pasar dan ayahnya berdagang mie ayam keliling. Iya, sebentar aja, ujar Raisya sembari memperhatikan sahabatnya yang tengah sibuk memasukkan kotak plastik tempat kuenya ke dalam tas tenteng. Ia merasa iba dengan sahabatnya itu. Ia mengenal Dini sejak mereka di bangku SMA, dan mereka bersama-sama lagi di bangku kuliah. Satu fakultas tetapi beda jurusan. Raisya mengambil jurusan manajemen, sedangkan Dini jurusan akuntansi. Dini memang berasal dari keluarga kurang mampu, akan tetapi ia berhasil masuk kuliah melalui jalur prestasi dan mendapatkan uang beasiswa untuk kuliahnya. Dan mereka baru masuk kuliah beberapa bulan yang lalu, menjadi mahasiswa baru. Sini, aku bawain, ujar Raisya sembari mengambil tas tenteng Dini. Udah, nggak usah, biar aku aja, serga Dini, merasa tidak enak dengan bantuan Raisya. Gak apa-apa, biar cepat, sergahnya sembari berjalan cepat menuju mobilnya yang terparkir di halaman kampus. Dini mengikutinya dari belakang, dan mereka pun segera masuk ke dalam mobil Raisya. Kemudian Raisya segera menstarter mobilnya, akan tetapi beberapa kali mencoba tidak kunjung menyala. Kenapa Sya? Tanya Dini yang duduk di sebelah Raisya. Nggak tahu nih, tadi pagi gak apa-apa, ujar Raisya. Raisya mencoba menstarter lagi mobilnya, namun masih belum bisa menyala juga. Aduh, kenapa lagi sih ini mobil? Pakai mogok segala, keluh Raisya dalam hati. Aku telpon Om Milvan dulu deh, ujar Raisya sembari mengambil telepon genggamnya dari dalam tas. Om, mobilku mogok nih, ujar Raisya langsung, begitu panggilan teleponnya diangkat. Kamu ini langsung nyerocos aja. Salam kek, tanya dulu, apa kabar Om? Ujar Milvan Pratama. Milvan adalah omnya Raisya, adik papa Raisya yang paling kecil. Sedangkan papa Raisya adalah anak tertua dari 8 bersaudara. Jarak usia papa Raisya dan Milvan adalah 13 tahun. Sedangkan jarak usia Milvan dan Raisya terpaut 11 tahun. Raisya berusia 19 tahun dan Milvan berusia 30 tahun. Iya deh, Assalamualaikum Om, apa kabar? Tanya Raisya sambil memutar bola matanya. Nah gitu dong, Waalaikumsalam, Alhamdulillah Om baik. Kamu di mana? Tanya Milvan kemudian. Di kampus Om, ujar Raisya. Ya udah, sare lokasi. Om panggil tukang bengkel langganan Om, nanti Om jemput ke sana, ujar Milvan. Tak lama kemudian, tukang bengkel langganan Milvan pun datang. Non, ini harus dicek di bengkel, sepertinya nggak cuma akinya aja, mesinnya juga harus diperiksa, ujar mekanik dari bengkel langganan Milvan. Nggak bisa dibenerin di sini aja Mas? Tanya Raisya. Ribet amat ini mobil, pikirnya. Nggak Non, harus dicek mesinnya, ujar Mas mekanik lagi. Gimana? Tanya Milvan yang tiba-tiba sudah berdiri di belakang Raisya dan Dini. Tahu deh, Om ngomong aja sama Masnya, ujar Raisya kesal, karena mobilnya mogok. Milvan berbicara dengan mekanik tersebut selama beberapa menit. Mana kunci mobilmu? Tanya Milvan. Raisya memberikan kunci mobilnya dengan enggan. Milvan mengambil kunci itu dan memberikannya kepada Mas mekanik. Ayo, kalian ikut Om, ujar Milvan kepada Raisya dan Dini yang menunggu Milvan di bawah pohon di halaman kampus. Raisya dan Dini pun mengikuti Milvan ke mobilnya. Din, kamu duduk depan ya. Aku lagi capek nih, mau selonjoran, ujar Raisya, masih kesal dengan mobilnya yang mogok. Dini sebenarnya enggan duduk di depan, karena ia suka salah tingkah kalau dekat dengan Om Milvan. Om Milvan ganteng sih, pikirnya dalam hati. Milvan di usianya yang matang memang tampan dengan tinggi 170 cm, six-pack dan tubuh proporsional. Belum lagi hidungnya yang mancung, bola mata berwarna coklat, dagu yang berbelah, rambut berwarna coklat gelap dan tulang rahang yang kokoh. Keluarga mereka memang memiliki keturunan darah campuran Belanda dari zaman nenek moyangnya. Benar-benar membuat para wanita meneteskan saliva melihat penampilan Milvan. Setelah beberapa menit perjalanan, sampai juga mereka di rumah Raisya. Milvan langsung masuk ke dalam kamarnya sementara Raisya dan Dini duduk di karpet ruang tamu sembari membuka laptop dan buku mereka. Milvan memang sudah seminggu tinggal di rumah Raisya, karena orang tua Raisya sedang pergi umroh dan ia dititipi kakaknya untuk menemani Raisya di rumah. Kalian mau makan apa? Tanya Milvan kepada Raisya dan Dini setelah beberapa saat. Ia terlihat sudah mandi dan berganti pakaian, dengan celana pendek dan kaos. Din, kamu mau makan apa? Tanya Raisya ke Dini.
Apa aja Sya, jawab Dini. Jangan apa aja, kamu pengennya apa? Mumpung ditraktir sama Om, ujar Raisya ceplas-ceplos. Terserah Om aja, jawab Dini tetap tidak mau memilih makanan. Ih kamu, pakai malu-malu, sergah Raisya. Pizza aja deh Om, Dini juga suka pizza, ujar Raisya akhirnya yang memutuskan. Milvan pun memesankan pizza buat mereka makan. Raisya dan Dini tengah serius mengerjakan tugas mereka saat akhirnya pizza pesanan mereka datang. Om, pizzanya udah datang nih, ujar Raisya memanggil Omnya. Namun setelah beberapa kali Raisya panggil, Milvan belum juga kelihatan batang hidungnya. Om, panggil Raisya lagi dengan suara lebih keras. Berisik Sya, ujar Dini menutup kedua telinganya. Iya, berisik, ujar Milvan yang tiba-tiba datang, menimpali ucapan Dini dan duduk di sebelah Dini. Om sih lama banget, dipanggilin gak dateng-dateng, ujar Raisya. Lapar nih, ujar Raisya lagi sembari mengambil sepotong pizza dan langsung melahapnya. Ayo dimakan Din, ujar Milvan kepada Dini yang belum mengambil pizza di depannya. Dini mengangguk dan mengambil sepotong pizza. Kemudian ia memakannya perlahan, menikmati adonan roti yang hangat dengan keju mozzarella yang meleleh. Ia terlihat begitu menikmati makanannya. Buat Dini pizza adalah makanan mewah yang belum tentu ia makan setahun sekali. Rasanya luar biasa, enak ya Din, tanya Raisya tersenyum melihat ekspresi wajah Dini. Dini yang ditanya mengangguk malu. Ayo Din, ambil lagi, ujar Milvan kepada Dini. Dan Dini dengan malu-malu mengambil lagi sepotong pizza yang lezatnya luar biasa itu. Raisya nggak ditawarin Om, tanya Raisya bercanda. Raisya tersenyum geli melihat Dini yang malu-malu dan salah tingkah dengan omnya yang memang masih muda dan ganteng itu. Tetapi Raisya senang melihat teman kurus keringnya itu makan dengan nikmatnya. Perawakan Dini memang kurus, dengan badannya yang tinggi dan kulit kecoklatan. Rambut Dini selalu dikuncir, padahal sebenarnya rambut Dini panjang dan indah, ia selalu beralasan panas kalau tidak dikuncir. Dini sebenarnya cantik dan ayu, hanya saja ia tidak memakai make up dan tampil polos apa adanya. Pakaiannya pun biasa-biasa saja, bahkan Raisya perhatikan bajunya itu-itu saja. Kadang-kadang Raisya berpura-pura membeli baju atau sepatu yang kesempitan, untuk ia berikan kepada Dini dengan alasan salah beli dan lain-lain. Berbeda dengan Dini, Raisya lebih berisi, walaupun tidak gemuk, dengan tinggi yang proporsional. Kulitnya putih dan bersih serta selalu terawat. Akan tetapi mereka berdua tetap bersahabat dengan akrab, apapun perbedaan fisik mereka. Kalau kamu nggak usah ditawarin juga udah ngambil sendiri, seloroh Milvan sembari mengunyah pizza. Raisya mencibirkan mulutnya ke arah Milvan, dan Milvan pun hanya menyeringai. Namun, Milvan diam-diam memperhatikan Dini. Ia memang sudah lama mengetahui sahabat kental keponakannya itu, walaupun tidak kenal dekat. Dan dia senang Raisya berteman dengannya, karena ia tahu Dini orangnya tidak macam-macam, sederhana dan sopan. Hubungan Milvan dan Raisya lumayan dekat, karena ketika Milvan remaja, ia tinggal di rumah papa Raisya dan ikut mengasuh Raisya saat masih kecil. Setelah selesai makan, Raisya dan Dini melanjutkan lagi belajar mereka dan Milvan sibuk dengan laptopnya di ruang makan. Sya, aku pulang dulu ya. Udah mau maghrib, ibuku pasti udah nungguin, ujar Dini sembari melihat ke arah jam dinding. Sebentar ya, jawab Raisya. Ia lalu beranjak mendekati Milvan. Om, mobilku kapan diantarnya? Tanya Raisya. Bentar, Om tanyain dulu, ujar Milvan. Ia lalu menelepon bengkel langganannya itu. Besok pagi dianterin ke rumah Sya, ujar Milvan sambil menaruh kembali telepon genggamnya di atas meja. Besok, Raisya mendecak kecewa. Iya, emang kenapa sih? Tanya Milvan dengan cuek, masih sibuk dengan laptopnya. Om anterin Dini pulang dong, pinta Raisya. Kok Om yang anterin? Pesen taksi aja sana, ujar Milvan. Dini nggak bakal mau Om, kalau nggak dianterin dia pasti naik angkot. Om tahu kan seberapa jauh angkot dari sini, ujar Raisya. Rumah Raisya memang berada di lingkungan klaster mewah tertutup yang jauh dari jalan umum. Jangankan angkot, pedagang keliling pun tidak diperbolehkan lewat. Om lagi kerja Sya, kamu aja deh yang anterin, pakai mobil Om. Om ini gimana sih? Raisya kan nggak bisa nyetir manual, ujar Raisya. Udah Om aja ya, kasihan Dini, udah kemalaman pulangnya, pinta Raisya lagi, tepat saat azan maghrib berkumandang. Milvan melihat ke arah Dini yang masih sibuk merapikan buku-bukunya. Ia iba juga dengan Dini. Kasihan kalau naik angkot malam-malam. Belum lagi jalannya jauh keluar komplek perumahan. Ya udah, Om sholat dulu. Kamu sama Dini juga sholat dulu sana, ujar Milvan akhirnya. Yes, makasih Om, ujar Raisya girang. Raisya berjalan kembali ke arah Dini. Din, kita sholat dulu yuk, ajak Raisya. Iya, udah maghrib.
Abis itu aku langsung pulang ya Sya, ujar Dini. Nanti Om Milvan yang anterin ya Din, soalnya mobilku belum selesai, ujar Raisya memberitahukan Dini. Om Milvan yang antar, tanya Dini dalam hati, sambil melirik Milvan yang sedang beranjak dari kursinya menuju kamar. Nggak usah Sya, nanti aku naik angkot aja, ujar Dini buru-buru. Ia merasa tidak enak merepotkan Om Milvan. Nggak apa-apa, kebetulan Om Milvan emang mau keluar, ujar Raisya. Gak apa-apa lah bong dikit, daripada Dini naik angkot. Udah malam, batin Raisya. Ayo kita sholat dulu, ujar Raisya langsung menarik Dini ke kamarnya. Bersambung. 2. Selesai sholat Dini langsung menuju ke teras depan. Ia ingin segera pulang karena sudah menjelang malam. Harusnya ia pulang tadi sore, untuk membantu ibunya membuat kue untuk jualan esok hari. Udah siap, Din? Tanya Milvan begitu melihat Dini di teras depan. Udah Om, jawab Dini pendek, tidak berani memandang wajah Om Milvan yang super ganteng. Takut ah, bukan muhrim, batin Dini. Din, bawa nih, buat adikmu Wina, ujar Raisya sambil memberikan sebuah kotak makan plastik. Nggak usah repot-repot Sya, ujar Dini. Apaan sih, itu kan pizza yang tadi. Masih ada sedikit, buat Wina. Nanti tinggal dipanasin aja, ujar Raisya. Ya ampun Raisya, pizza tinggal 2 potong aja dibawain. Batin Milvan sambil menggelengkan kepala. Makasih ya Sya, ujar Dini tersenyum. Santai, besok aku jemput ya, ucap Raisya. Kamu nggak ikut Sya? Tanya Milvan heran melihat Raisya tidak bersiap-siap berangkat. Nggak Om, aku lagi banyak tugas, jawab Raisya sambil menggaruk-garuk kepalanya dan cengegesan. Dikerjain lagi nih sama Raisya, batin Milvan sambil memegang tengkuknya. Ya sudah, ayo Din, ajak Milvan akhirnya sambil melangkah menuju mobilnya dan membuka kunci mobil. Raisya melihat Dini dan Omnya berjalan masuk ke dalam mobil dan berpikir, coba Om jadian sama Dini, pasti cocok nih. Milvan masuk dan duduk di mobil, sementara Dini mengikuti Milvan dan duduk di bangku di sebelahnya. Milvan walaupun gantengnya bukan kepalang, tetapi masih saja single. Bukan karena tidak ada yang mau, bahkan banyak perempuan yang mengantri ingin jadi pacar Milvan. Sayangnya Milvan belum bisa move on dari pacarnya yang terdahulu. Milvan dulu berpacaran dengan Listiesa. Mereka berpacaran sejak kuliah, 7 tahun lamanya. Sampai 2 tahun yang lalu, tanpa sebab Listiesa meninggalkan Milvan saat mereka akan menikah. Dan Milvan belum bisa melupakan Listiesa sampai saat ini. Oleh sebab itu ia bersikap masa bodoh pada wanita-wanita yang sering mendekatinya. Milvan sendiri tidak tahu kenapa Listiesa tiba-tiba meninggalkannya, membatalkan pernikahan mereka dan menghilang di telan bumi. Dan ia selalu menanti Listiesa setiap hari. Raisya merasa kasihan dengan omnya yang masih mengharapkan Listiesa terus-menerus. Raisya merasa tante Listiesa belum tentu masih memikirkan Om Milvan. Omanya Raisya, yang juga adalah mamanya Milvan, sudah sering menjodohkan Milvan dengan anak teman-temannya, tetapi tidak ada satupun yang berlanjut. Saat itu hujan mulai turun rintik-rintik dan Milvan mulai menyetir mobilnya meninggalkan halaman rumah Raisya. Rumah kamu di mana Din? Tanya Milvan. Milvan tidak tahu di mana rumah Dini, walaupun ia sudah sering bertemu Dini di rumah Raisya, dan ia belum pernah bertanya alamat rumahnya ataupun mengantarkannya pulang. Dini lalu menyebutkan alamat rumahnya dan memberitahukan Milvan arahnya. Kamu kalau ke kampus naik apa? Tanya Milvan memecahkan keheningan dan memulai percakapan. Naik angkot Om, ujar Dini polos. Tapi kadang-kadang suka bareng Raisya kalau pas kebetulan Raisya lewat dan jadwalnya kuliahnya bareng, tambah Dini. Dini memang sering berangkat bareng Raisya karena daerah rumah Dini searah menuju kampus mereka. Dan jadwal kuliah mereka memang hampir selalu berbarengan karena semester itu mereka masih mengambil mata kuliah umum sebagai mahasiswa baru. Buat Dini, hal itu sangat menguntungkannya karena ia bisa berhemat ongkos. Berhenti di sini aja Om, ujar Dini setelah 15 menit berkendara. Rumah kamu yang mana? Tanya Milvan sembari memingkirkan mobilnya. Masih masuk gang Om, nggak kelihatan dari sini. Ujar Dini sambil membereskan tas tentengan yang dibawanya. Saat itu sedang hujan lebat-lebatnya dan Milvan memperhatikan Dini yang membawa barang bawaan cukup banyak. Kamu bawa payung? Tanya Milvan. Enggak Om, ujar Dini sambil menggelengkan kepalanya. Tapi nggak apa-apa Om, sudah dekat. Nanti sampai rumah tinggal mandi dan ganti baju, ucap Dini. Milvan mengeritkan dahinya. Kasihan kalau Dini hujan-hujanan, nanti sakit lagi, pikir Milvan. Milvan langsung mengambil payung yang ada di jok belakang mobilnya dan segera keluar mobil setelah mematikan mesin mobilnya terlebih dahulu. Ia berjalan ke arah pintu Dini, dan membukanya. Ayo, Om antar, ujar Milvan, sembari memegang payung di depan pintu mobil. Udah Om gak apa-apa, biar Dini pulang sendiri, ujar Dini menolak. Ia tidak mau merepotkan Milvan,
apalagi kalau si Om ganteng harus hujan-hujanan seperti ini. Dini, ayo cepat keluar, Om kehujanan nih, ujar Milvan menyuruhnya cepat keluar dari mobil. Lengan bajunya sudah basah karena terkena guyuran air hujan. Dini pun segera keluar dari mobil dan Milvan segera menutup pintu mobilnya. Rumahmu sebelah mana? Tanya Milvan sambil melihat ke kanan dan ke kiri. Dini menunjukkan jalan masuk sebuah gang kecil yang memang tidak bisa dimasuki mobil. Mereka memasuki jalanan gang yang berkelok-kelok, sampai akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kontrakan di mana sebuah gerobak mie ayam terparkir di terasnya. Masuk dulu Om, ajak Dini sembari membuka pintu pagar. Om langsung pulang aja ya, ujar Milvan. Ia mengantar Dini sampai ke depan pintu rumahnya, memastikan Dini tidak kehujanan. Tiba-tiba pintu rumah terbuka dan seorang laki-laki setengah baya berdiri di depan mereka. Assalamualaikum Pak, salam Dini sembari mencium tangan laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut adalah Bapak Dini. Waalaikumsalam, sama siapa kamu, Din? Tanya Bapak sambil melihat ke arah Milvan. Ini Omnya Raisya Pak, Om Milvan, ujar Dini memperkenalkan Milvan. Malam Pak, ujar Milvan menyalami Bapak Dini. Masuk dulu nak, minum dulu, ujar Bapak mempersilahkan Milvan masuk. Saya langsung saja Pak, mungkin lain waktu, jawab Milvan dengan sopan. Mbak Dini bawa apa ini? Tanya seorang anak perempuan kecil berumur sekitar 12 tahun dari balik pintu. Ia menunjuk tempat makan plastik pemberian rahasia yang dibawa Dini. Ini buat Wina, dari Mbak Raisya, jawab Dini pada adiknya Wina. Wajah Wina langsung senang begitu melihat 2 potong pizza yang ada di dalamnya. Milvan tertegun melihat Wina yang demikian senang melihat Dini membawa makanan sisa makan mereka dan Milvan jadi tidak enak hati. Seharusnya ia membelikan 1 box lagi untuk dibawa Dini pulang. Ia baru tahu kondisi keluarga Dini, karena belum pernah ke rumahnya. Mari nak, masuk, ujar Bapak mempersilahkannya lagi. Maaf Pak, sudah mulai malam. Lain waktu saja, tolak Milvan halus. Bapak Dini mengangguk. Terima kasih ya nak, sudah mengantar Dini pulang, ujar Bapak. Iya Pak, sama-sama, balas Milvan. Makasih Om Milvan, ujar Dini berterima kasih. Ia melihat sebentar wajah Milvan yang tetap ganteng meskipun sedikit basah kuyup karena hujan. Iya gak apa-apa, ujar Milvan tersenyum. Mari Pak, Dini, pamit Milvan, kemudian ia segera berbalik dan berjalan kembali ke mobilnya. Milvan segera pulang dan berganti pakaian. Ia kembali duduk di depan laptopnya di ruang tamu rumah Raisya. Dini udah sampai rumah Om? Tanya Raisya tiba-tiba. Udah, jawab Milvan sekenanya. Om nganterin sampai mana? Tanya Raisya lagi. Sampai rumah, ujar Milvan, masih sambil mengetik di laptopnya. Sampai depan pintu rumah Om. Tanya Raisya lagi mendetil. Ini bocah nanya mulu, gangguin gue lagi kerja aja. Batin Milvan. Iya, udah nanya mulu. Om lagi kerja nih, ujar Milvan sedikit kesal dengan pertanyaan-pertanyaan Raisya. Raisya mambut-mambut. Ketemu sama keluarganya Om? Tanya Raisya lagi masih ingin tahu. Iya, mau nanya apa lagi? Tanya Milvan kesal. Enggak Om, enggak nanya lagi, ujar Raisya kemudian beranjak pergi. Galak amat, gerutu Raisya. Milvan yang mendengarnya geleng-geleng kepala. Setelah beberapa jam, Milvan masuk ke dalam kamar tidur tamu yang ditempatinya di rumah itu. Kalau sudah malam seperti ini, terkadang Milvan terbayang-bayang wajah Listiesa. Wanita yang sangat dicintainya, dan Milvan masih menunggu Listiesa untuk kembali padanya. Bersambung. 3. Saat tengah mengecek emailnya, Milvan tak sengaja menyenggol mouse dan membuka file fotonya yang ada di laptop. Dan keluarlah foto kenangannya dengan Listiesa, gadis yang telah dipacarinya selama 7 tahun lamanya, namun meninggalkannya 2 tahun yang lalu. Milvan mendesah. Ia kemudian mengscroll ke samping gambar selanjutnya, memperlihatkannya kembali foto-foto mereka bersama. Ia masih mengharapkan Listiesa kembali padanya. Raisya yang baru saja keluar dari kamarnya dan ingin berangkat kuliah, melihat Om Milvan tengah asik melihat-lihat foto-foto dirinya dan Tante Listiesa. Raisya merasa iba, melihat omnya selalu menanti Tante Listiesa. Padahal banyak perempuan-perempuan lain yang mengharapkan Om Milvan. Sudah sering dilihatnya perempuan-perempuan cantik mendekati Milvan, namun omnya itu hanya cuek saja. Raisya berjalan ke arah kulkas melewati Milvan. Milvan yang menyadari kehadiran Raisya segera mengganti layar laptopnya dan kembali ke email yang tadi dibacanya. Ia segera meneruskan pekerjaannya. Raisya mengambil segelas air dingin, kemudian duduk di sebelah Milvan. Lagi apa Om? Tanya Raisya pura-pura tidak tahu. Lagi kerja, ujar Milvan pura-pura sibuk. Om kenapa sih nggak pacaran lagi? Kan banyak Om, cewek-cewek cantik yang suka sama Om. Tanya Raisya sambil melirik ke Sarah Milvan. Om sibuk,
Kerja, ujar Milvan. Anak kecil mau tahu aja urusan orang, sergam Milvan dalam hati. Om bentar lagi tua loh, udah mau 31, masa belum kawin-kawin? Ledek Raisya. Suka-suka om lah, jawabnya dengan cuek sambil mengetik sesuatu di laptopnya. Ini bocah lama-lama ngeselin juga, pikir Milvan. Kamu nggak kuliah? Tanya Milvan mengalihkan pembicaraan. Kuliah, ini juga mau berangkat, mau ke tempat Dini dulu, ujar Raisya. Dini sama kamu kuliahnya sama? Tanya Milvan. Beda jurusan om, Dini di akuntansi, ujar Raisya. Milvan mambut-mambut mendengar penjelasan Raisya. Raisya kasihan om, sama Dini. Dia itu hidupnya pas-pasan, om lihat sendiri kan waktu om anterin Dini pulang kemarin, ujar Raisya. Jawab Milvan cuma berdeham. Milvan memang melihat rumah tempat tinggal Dini, dan penasaran ia juga, melihat kehidupan keluarga Dini seperti itu, tetapi ia masih sanggup kuliah. Yang bayarin kuliah Dini siapa, Sya? Tanya Milvan. Beasiswa om, Dini itu pinter, dari sejak SMA udah dapat beasiswa terus, ujar Raisya. Si om kok tiba-tiba nanya-nanya Dini? Jangan-jangan om ada perhatian, ide yang bagus juga nih nyomblangin om Milvan sama Dini hihihi. Pikir Raisya, kenapa om tanya-tanya, om suka ya sama Dini? Tanya Raisya langsung. Ih kamu, om nanya doang dibilang suka. Udah sana berangkat kuliah, mobilnya udah datang tuh, ujar Milvan sambil menunjuk mobil Raisya yang diparkir di depan rumah. Raisya menoleh sebentar ke arah yang ditunjuk om Milvan dan melihat mobilnya sudah terparkir di depan rumah. Udah om, sama Dini aja, daripada ditanyain kapan kawin mulu, ujar Raisya menggoda Milvan. Dah, ini anak, disuruh kuliah malah ngomongin yang enggak-enggak, gerutu Milvan dalam hati. Dini sebenarnya cantik loh om, cuma belum dipoles aja. Lanjut Raisya mempromosikan Dini. Udah sana berangkat, nanti telat lo, ujar Milvan cuek dengan ucapan Raisya. Iya deh, om mau titip salam gak buat Dini, goda Raisya sambil beranjak dari kursinya dan dibalas dengan pelototan dari omnya. Dasar bocah, umpat Milvan dalam hati. Raisya pun meninggalkan Milvan menuju mobilnya dengan tertawa. Raisya mengirim pesan WA kepada Dini, memberitahu kalau ia sudah mau berangkat, dan Dini membalas akan menunggu Raisya di tempat biasanya. Masuk Din, ujar Raisya kepada Dini dari dalam mobilnya, setelah berkendara selama 15 menit. Dini yang menunggu Raisya di pinggir jalan besar dekat gang rumahnya, segera masuk ke dalam mobil Raisya. Di tangannya dia membawa tas tentengan seperti biasanya. Ini, aku taruh di sini ya Sya, ujar Dini menaruh kotak makan plastik milik Raisya yang kemarin dipakai untuk menaruh pizza di jok belakang mobil Raisya. Raisya melirik kotak itu, dan ia menduga ada sesuatu di dalamnya. Apaan isinya? Tanya Raisya sembari menyetir mobilnya. Biasa, risol buatan ibu, nanti di rumah tinggal digoreng ya Sya, ujar Dini. Dini memang tidak mau menerima apapun tanpa ia membalasnya walaupun dengan barang kecil sekalipun. Makasih ya Din, ujar Raisya tersenyum. Iya sama-sama, Wina bilang makasih pizzanya, ujar Dini lagi. Kalau itu makasihnya sama Om Milvan dong, kan yang beliin pizza, Om Milvan, ujar Raisya tersenyum. Iya deh, ntar kalau ketemu aku bilang makasih lagi, kalau nggak ketemu, kamu sampein ya ucap Dini, baru terpikir kenapa tidak bilang terima kasih dari kemarin saja. Mobil Raisya melaju di jalanan Jakarta dan kadang-kadang berhenti karena padatnya lalu lintas atau lampu merah. Om kemarin nganter sampai mana Din? Iseng-iseng Raisya bertanya, padahal ia sudah tahu jawabannya. Sampai rumah Sya, padahal aku udah bilang gak usah. Om Milvan jadi kehujanan kemarin, ujar Dini. Ia merasa tak enak hati sebab Om Milvan basah kuyup karena mengantarnya. Oh, ujar Raisya mambut-mambut sembari melirik Dini dari kaca spion dalam mobil. Kayaknya Dini perhatian juga nih sama Om Milvan, pikir Raisya. Menurut kamu Om Milvan ganteng gak? Tanya Raisya lagi. Dini melihat sekilas ke arah Raisya sebelum ia menjawabnya. Yang dilihat dengan cueknya menyetir kendaraan. Ya ganteng lah, aku juga nggak buta kali, ujar Dini dalam hati. Ganteng, ujar Dini mencoba menjawab biasa aja. Kamu mau jadi pacarnya Om Milvan gak Din? Tanya Raisya langsung, pura-pura iseng. Padahal ia ingin tahu gimana pendapat Dini tentang omnya, karena Raisya beberapa kali sempat melihat Dini salah tingkah saat berada di dekat Om Milvan. Apaan sih Sya? Nanyanya kok aneh-aneh, ujar Dini mengelak menjawab. Siapa juga yang gak mau, tapi Om Milvan mana mau sama aku, batin Dini. Nggak aneh lah Din, Om Milvan kan ganteng, mateng, single. Kamu juga single, kenapa enggak? Ujar Raisya dengan pandangan menggoda Dini. Mateng, emang buah, pikir Dini mau ketawa. Ih nggak mungkin lah Om Milvan mau sama aku, ujar Dini. Lagian tipenya Om Milvan tuh yang cantik,
putih, bening kayak Tante Listiesa gitu. Tambah Dini berteman dengan Raisya sudah cukup lama, jadi dia juga tahu mengenai kekasih Om Milvan yang meninggalkannya dan pernah melihatnya di rumah Raisya beberapa tahun yang lalu saat mereka masih berpacaran. Dini tidak ingin membandingkan dirinya dengan Tante Listiesa. Rasanya bagaikan langit dan bumi. Dini merasa dirinya tidak menarik, dengan badannya yang cungkring dan kulit yang dekil. Jauh dari penampilan Tante Listiesa yang cantik dan sempurna. Tante Listiesa mah udah ke laut Din, ujar Raisya dengan cueknya, dia mah gak bakalan balik lagi. Tambah Raisya dengan yakin, sejak Tante Listiesa dan Om Milvan masih berpacaran, Raisya memang tidak pernah menyukai Tante Listiesa. Tapi Om Milvan kan masih nungguin Sya, ujar Dini. Nah itu dia, ujar Raisya. Namun saat itu mereka sudah sampai di area kampus dan harus segera menuju ke ruang kuliah mereka dan mereka pun berhenti membahas Milvan. Mereka hanya ada 2 mata kuliah hari itu, dan sebelum pulang mereka mampir dulu ke kantin untuk mengambil sisa kue titipan Dini. Duduk sini bentar Din, ada yang aku mau omongin sama kamu, ujar Raisya sambil mengambil kursi yang ada di pojokan kantin jauh dari mahasiswa yang lain. Dini mengambil tempat duduk di hadapan Raisya. Mau ngomong apaan Sya? Kok kayaknya serius amat, ujar Raisya melihat raut muka serius Raisya. Yang tadi pagi aku omongin di mobil, kamu mau nggak? Tanya Raisya lagi. Yang mana sih? Tanya Dini bingung. Dia lupa Raisya ngomong apa tadi pagi. Kayaknya nggak ada yang serius tadi pagi, pikir Dini. Om Milvan, kamu mau nggak jadi pacarnya? Tanya Raisya sambil menatap mata Dini. Ya elah, maulah. Tapi kenapa juga yang ngomong Raisya bukan Om Milvan? Ya kan? Batin Dini. Ih, bercanda aja. Udah pulang yuk, ujar Dini sambil beranjak hendak pergi. Ia merasa wajahnya menjadi hangat dengan pembicaraan mengenai Om Milvan. Raisya memegang tangan Dini hingga Dini berhenti berdiri. Aku serius Din, ujar Raisya masih dengan raut muka serius. Dini duduk lagi di kursinya. Maksudnya apa sih Sya? Tanya Dini memastikan maksud perkataan Raisya. Din, kamu tahu kan Om Milvan tuh udah single berapa lama? Usianya udah 30 tahun. Aku kasihan sama dia, udah 2 tahun masih mikirin mantannya terus. Nggak bisa move on, ujar Raisya. Terus hubungannya sama aku apa? Tanya Dini. Semua perempuan yang pernah dijodohin sama Oma, nggak ada yang nyantol Din, ujar Raisya. Terus, tanya Dini lagi. Om itu kalau sama kamu kayaknya perhatian deh. Siapa tahu kalian berjodoh, Din, ujar Raisya melebih-lebihkan, mulai menebar jurus-jurus makomblangnya. Perhatian apanya Sya? Tanya Dini tertawa. Perasaan Om Milvan biasa aja perlakuannya, batin Dini. Ih, bener, kamunya aja yang nggak nyadar, ujar Raisya meyakinkan Dini. Masa sih? Tanya Dini dalam hati. Gini deh Din, kamu mau nggak jadi pacarnya Om Milvan? Yang penting kamu setuju dulu deh. Urusan Om, gampang lah, ujar Raisya. Udah Asya, ngobrol yang lain aja. Lagian udah dibilang, Om Milvan mana mau pacaran sama aku, ujar Dini, berusaha tidak terlalu berharap jadi pacarnya Om Milvan. Tapi kamu mau kan jadi pacarnya Om? Tanya Raisya tetap mendesak Dini. Dini malah beranjak dari tempat duduknya dan Raisya akhirnya mengikutinya. Jawab dulu Din, mau kan? Tanya Raisya masih belum patah semangat. Setelah ditanya beberapa kali, Dini akhirnya menjawab juga. Iya deh, iya Raisya Fahira. Ya udah, pulang yuk, ujar Dini sekenanya. Yang penting Raisya berhenti bertanya. Yes, akhirnya yang satu udah oke, tinggal yang satu lagi yang belum, seru Raisya di dalam hati. Project Makombleng dimulai. Om Milvan, panggil Raisya di depan kamar omnya. Iya, kenapa sih teriak-teriak aja? Tanya Milvan sambil membuka pintu kamarnya. Sini Om, cobain nih, ujar Raisya pada Milvan. Cobain apaan? Tanya Milvan sambil berjalan mengikuti Raisya yang berjalan ke arah meja makan. Seorang wanita parubaya datang membawa sebuah piring berisi risol hangat yang baru saja digoreng. Makasih ya Bi, ujar Raisya pada Bibi Maria yang menggorengkan risol dari Dini. Sini Om, cobain nih, enak loh, ujar Raisya sambil duduk di bangku meja makan. Milvan duduk di dekat Raisya saat Raisya mengambil risol hangat yang tersaji di meja dengan menggunakan sehelai tisu dan meniupnya sebelum menggigit risol itu. Milvan pun mengambil satu buah risol dengan menggunakan tisu. Cobain Om, ujar Raisya. Bentar Sya, panas nih, ujar Omnya melotot. Kenapa sih maksa banget nyuruh makan risol? Mana masih panas lagi, keluh Milvan di dalam hatinya ngadepin keponakannya itu. Milvan menggigit risol itu dan mengunyahnya. Enak Om, tanya Raisya. Enak, beli di mana Sya? Tanya Milvan sambil mengunyah. Dari Dini yang buat.
Katanya buat Om Milvan, ujar Raisya, kembali melebih-lebihkan. Milvan mengeritkan dahinya mendengar perkataan Raisya. Buat Om, kok tiba-tiba, emang ada apa? Tanya Milvan ingin tahu. Dini bilang makasih udah dianterin pulang sampai ke rumah dan udah ditraktir pizza. Ujar Raisya, oh itu, kirain ada apaan, udah GR aja, batin Milvan. Oh iya, kirain apaan, ujar Milvan. Ia mengambil satu risol lagi dan menggigitnya. Doyan Om, tanya Raisya menggoda Omnya. Enak, Om juga lagi lapar, ujar Milvan kemudian meniup risol yang masih agak panas itu. Udah cocok ya Om buat jadi istri? Tanya Raisya memulai jurus-jurusnya. Siapa? Tanya Milvan. Ya Dini Om, ujar Raisya. HDSI Om, sabar, sabar, jadi makomblak harus sabar. Oh, iya kali, ujar Milvan cuek. Dini baik, ya Om? Tanya Raisya, lanjut. Iya, baik, jawab Milvan pendek. Cantik nggak Om? Tanya Raisya lagi. Siapa? Milvan balik bertanya. Om ini, geram Raisya dalam hati. Ya Dini Om, ujar Raisya sambil tepok jidat. Kamu kenapa sih nanyain Om yang aneh-aneh gitu? Tanya Milvan menyadari gelagat keponakannya yang mulai aneh. Ya nggak aneh lah Om, kan Om laki-laki, makanya aku tanya, Dini cantik nggak? Ujar Raisya beralasan. Ya, ujar Milvan singkat. Ya apa Om? Cantik, tanya Raisya lagi. Semua perempuan itu cantik, Raisya. Ujar Milvan mencoba mengambil jalan tengah. Milvan tahu Dini anak yang baik, rajin sholat dan pinter buat kue. Tapi kalau soal cantik ya relatif. Apalagi Dini sama sekali nggak berdandan, pakaiannya biasa-biasa saja, dan tidak terlalu memikirkan penampilannya. Tapi yang pasti Dini hatinya baik, itu yang Milvan lihat. Sudah ya, Om masih ada kerjaan nih. Ujar Milvan, sambil menyomot satu buah risol lagi dari atas meja dan berjalan ke arah kamarnya. Ih, Om, doyan apa lapar? Tanya Raisya tertawa. Dua-duanya, ujar Milvan lalu masuk ke dalam kamarnya. Bersambung. 4. Hari berikutnya di parkiran kampus. Aku tuh kesel banget Din, masa beli barang online, salah semua coba. Lihat deh, ujar Raisya sambil memperlihatkan make up yang baru saja dibelinya. Ada bedak, lipstik, pelembab, maskara, eyeshadow dan pensil alis. Salah gimana sih Sya? Tanya Dini sambil melihat plastik yang berisi alat make up yang kata Raisya salah beli. Ya iya salah, Din. Nih ya, coba bayangin. Aku kan pesennya bedak warna natural, terus dikirimnya warna beige. Bingung kan jadinya, ujar Raisya berpura-pura kesal. Ya, ia memang berpura-pura saja salah beli make up. Dini mengangguk mendengar penuturan Raisya. Terus kalau ini salahnya di mana? Tanya Dini sambil memegang lipstik warna nude peach. Yang ini aku udah punya, aku mintanya warna lain. Malah dikirim ini. Maskara, eyeshadow sama pensil alis juga gitu. Udah punya semua warnanya, ujar Raisya cemberut. Buat kamu aja deh Din, soalnya aku udah punya semua. Lagian bedaknya sepertinya cocok sama warna kulitmu, ujar Raisya sembari memasukkan kantong plastik make up itu ke dalam tas Dini. Sya, apaan nih? Kok dimasukin ke tas aku? Ujar Dini berusaha menarik keluar kantong plastik berisi make up itu, namun Raisya malah mendorong masuk lebih dalam ke dalam tas Dini. Kemudian Raisya melangkah keluar dari mobil. Dini pun segera keluar dari mobil hendak mengembalikan make up itu kepada Raisya. Udah buat kamu aja Din. Aku buru-buru nih, udah mulai kuliahnya, ujar Raisya sambil memencet remote kunci mobilnya dan berjalan cepat menuju kelasnya, meninggalkan Dini yang melongo di depan mobil Raisya. Hari itu mata kuliah mereka berbeda walaupun jam kuliahnya sama. Sya, Raisya, panggil Dini, namun Raisya terus berjalan dan hanya melambaikan tangannya. Dini pun menghela nafas dan memandangi plastik make up yang ada di tangannya. Akhirnya dimasukkan juga plastik itu ke dalam tasnya dan segera beranjak menuju ruang kuliahnya. Seminggu berlalu dan orang tua Raisya sudah kembali dari umroh. Milvan pun sudah kembali tinggal di rumahnya sendiri. Milvan memang sudah memiliki rumah dari hasil jerih payahnya bekerja. Din, jangan lupa ya nanti malam pengajian di rumah. Datang ya, ujar Raisya melalui telepon genggamnya. Iya Sya, insya Allah, jawab Dini. Datang Din, nanti bareng Om Milvan aja berangkatnya, sekalian Om ambil kue, ujar Raisya. Raisya memang sengaja pesan kue ke ibunya Dini untuk pengajian di rumah. Dan ia meminta tolong Om Milvan untuk mengambil kue di tempat Dini, dengan alasan sekalian jalan. Jam berapa Om Milvan ambil kuenya? Tanya Dini. Pengajian habis asyar, tapi Om datang sekitar jam 2, jawab Raisya. Oke, ucap Dini. Oh iya, jangan lupa dandan ya Din. Pakai bedak yang waktu itu,
biar tambah kece, ujar Raisya. Iya Sya, emangnya mau ngapain aja sih pakai dandan? Tanya Dini balik. Ngaji, gak apa-apa kali ngaji tampil kece, iya kan? Ujar Raisya. Iya deh, sampai ketemu nanti ya Sya. Ujar Dini mengakhiri pembicaraan. Setelah selesai membantu ibunya membuat kue, ia segera mandi dan siap-siap untuk pergi ke rumah Raisya. Rencana semula ia akan datang bareng Adi naik motor ke rumah Raisya. Adi adalah teman SMA mereka yang rumahnya tidak jauh dari rumah Dini, tetapi karena Raisya minta ia berangkat bareng Om Milvan, Dini pun harus berangkat lebih awal. Dini berdandan memakai make up yang waktu itu diberikan Raisya padanya. Ia memakai gamis berwarna navy dan kerudung berwarna krem. Dini hanya memiliki 2 buah gamis, hitam dan navy. Yang berwarna navy itu yang biasa ia pakai saat lebaran, warnanya masih terang dan bagus dipakainya. Gamisnya model sederhana saja, namun ia terlihat lebih cantik karena berdandan. Assalamualaikum, terdengar suara seseorang dari depan pintu rumah. Waalaikumsalam, jawab Dini, kemudian ia keluar dari bilik kamarnya. Dini mendengar ibunya pun menjawab salam itu dari dapur. Masuk Om, ujar Dini begitu melihat Om Milvan yang berdiri di depan pintu dengan memakai baju koko dan celana hitam. Ganteng seperti biasanya, Milvan tertegun melihat penampilan Dini yang berbeda, tampil lebih rapi dan berdandan. Ini Dini kan? Tanya Milvan sambil melangkah masuk. Iya Om, duduk dulu Om, ujar Dini sambil salim tangan Milvan dan mempersilahkan Milvan duduk. Mbak mau kemana? Tanya Wina yang tiba-tiba muncul di depan pintu. Mau ke rumah Mbak Raisya. Wina salim dulu sama Om Milvan, ujar Dini menyuruh adiknya salim. Pacar Mbak Dini ya? Tanya Wina pada Milvan sambil mencium tangan Milvan. Milvan dan Dini terkejut mendengar pertanyaan Wina. Wina, bukan, ini omnya Mbak Raisya, ujar Dini buru-buru mengoreksi. Ia merasa malu Wina bertanya seperti itu kepada Milvan. Wajah Dini langsung memerah. Milvan sempat melihat ekspresi wajah Dini yang salah tingkah dan memerah wajahnya. Dan ia merasa lucu melihatnya, sehingga makin diperhatikannya wajah Dini. Manis juga kalau lagi tersipu, pikir Milvan sambil tersenyum. Ke belakang dulu ya Om, ambil kue, ujar Dini tidak berani menatap wajah Milvan. Dan Dini pun berjalan menuju dapur. Siapa Din? Tanya ibu Dini di dapur. Om Milvan Bu, omnya Raisya. Mau ambil kue? Ujar Dini lalu mengambil beberapa buah box kue dari meja dapur. Ibu Dini mengikutinya dari belakang. Milvan yang melihat Dini dan ibunya keluar dari dapur segera berdiri menghampiri. Bu, sapa Milvan sambil menyalaminya. Sini Om bawain, ujar Milvan mengambil box kue dari tangan Dini. Dini berangkat dulu ya Bu, ucap Dini kemudian mencium tangan ibunya. Iya Din, hati-hati, jawab ibu. Mari Bu, wassalamualaikum, ujar Milvan, berpamitan. Waalaikumsalam, jawab ibu. Dini mengambil tasnya di atas meja kemudian mengikuti Milvan keluar rumah menuju tempat mobilnya diparkir. Mereka berdua berjalan tanpa suara. Din, bisa tolong pegang sebentar kardusnya. Om mau ambil kunci mobil dulu, ujar Milvan yang tangannya penuh memegang kardus kue. Iya Om, jawab Dini sambil mengambil kardus kue dari tangan Milvan. Dan tangan mereka sempat bersentuhan, membuat Dini kembali salah tingkah membuat Milvan tersenyum melihatnya. Milvan mengambil kunci mobil dari saku celananya dan membuka pintu mobil. Kamu masuk aja duluan, ujar Milvan sambil mengambil kardus kue dari tangan Dini dan meletakkannya di jok belakang mobil. Dini pun menurut dan buru-buru duduk di bangku depan. Kenapa jadi deg-degan gini ya? Tanya Dini dalam hati. Milvan masuk ke dalam mobil dan mulai menyetir mobilnya menuju rumah Raisya. Bapak kemana Din? Tadi kau nggak lihat? Tanya Milvan memulai pembicaraan. Lagi jualan Om, belum pulang, jawab Dini. Jualan apa? Tanya Milvan lagi. Mie ayam Om, jawab Dini jujur. Di mana? Tanya Milvan lagi. Keliling Om, jawab Dini dan Milvan manggut-manggut. Kalau Wina sekolah? Tanya Milvan, dia jadi ingin tahu keluarga Dini setelah melihat langsung. Alhamdulillah, sekolah kelas 1 SMP Om, jawab Dini. Milvan mengangguk dan melihat Dini dari pantulan kaca spion dalam. Kalau yang buat kue siapa? Tanya Milvan lagi. Penasaran juga nih yang buat risol waktu itu siapa, batin Milvan. Biasanya ibu, Dini dan Wina cuma bantuin aja, ujar Dini jujur. Milvan mendengarkan jawaban jujur Dini yang tidak merasa malu dengan kondisi keluarganya dan membuat ia semakin bersimpati. Milvan menoleh dan tersenyum. Dini yang disenyumi langsung berbunga-bunga hatinya. Tambah cakep si Om kalau senyum, bikin orang kelepek-kelepek aja, batin Dini dan ikut tersenyum. Tak seberapa lama mereka pun sampai di rumah Raisya. Assalamualaikum, salam Milvan dan Dini hampir berbarengan. Waalaikumsalam, jawab Oma Tatik.
omanya Raisya yang sedang duduk di ruang tamu. Keluarga Raisya adalah keluarga keturunan Jawa Belanda, sehingga panggilannya campur-campur antara Oma Opa, Mas Mbak, Om Tante. Opa Hadi, suami Oma Tatik, sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Mereka punya 8 anak. Maklum orang zaman dulu, banyak anak banyak rezeki. Namun tidak semua anak Oma Tatik hidup sampai sekarang. Yang meninggal dalam kandungan 1 orang, yang meninggal saat bayi 2 orang dan yang masih hidup sampai saat ini ada 5 orang. Kamal, papanya Raisya, adalah anak pertama, kemudian ada Tante Liat, Tante Mona dan Tante Rahmi. Dan anak yang terakhir adalah Om Milvan. Kamu Van, sama siapa ini? Tanya Oma Tatik melirik Dini. Dich Oma, masa nggak kenal? Pikir Dini. Dini sudah beberapa kali ketemu Oma Tatik saat ia sedang main ke rumah Raisya. Milvan menaruh kotak-kotak kue di atas meja, kemudian menjawab pertanyaan mamanya, ini Dini Ma, temannya Raisya. Milvan berjalan mendekati mamanya dan mencium tangan serta pipinya. Dini, kok beda sekarang? Cantik, ujar Oma Tatik meneliti Dini. Oma apa kabar? Tanya Dini sambil mencium tangan Oma Tatik. Baik, kirain Oma, kamu pacar Milvan, ujar Oma Tatik tertawa. Wajah Dini memerah dibilang pacar Milvan. Cocok kan, Oma? Tiba-tiba Raisya menimpali sambil berkedip pada Dini. Apaan sih Sya? Ujar Dini merasa malu digoda. Oma aja setuju, iya kan Oma? Tanya Raisya masih berusaha menjodohkan mereka berdua. Kalau ngomong, ujar Milvan sambil menyentil telinga Raisya. Aduh Om, sakit tahu, ujar Raisya protes. Tuh, Dini jadi malukan. Tambah Milvan yang melihat wajah Dini yang memerah. Oma Tatik hanya tertawa melihat kelakuan mereka. Beresin nih kuenya, ujar Milvan kepada Raisya sambil menunjuk kotak-kotak kue yang ditaruhnya di meja. Setelah itu Milvan pergi ke dalam kamar. Ayo kita ke dalam Din, ujar Raisya sambil membawa kotak-kotak kue. Kemudian Dini dan Raisya menaruh kue-kue tersebut di atas piring saji dibantu Bibi Maria. Setelah waktu asyar tamu pengajian mulai berdatangan. Raisya dan Dini pun ikut duduk di dalam tenda yang dipasang di depan rumah Raisya. Andi, teman kampus mereka pun datang. Din, tadi aku ke rumah, katanya kamu udah berangkat duluan, ujar Adi pada Dini. Iya, maaf Di, aku lagi nggak ada pulsa untuk ngasih tahu kamu kalau aku nggak jadi bareng, ujar Dini meminta maaf. Udah gak apa-apa, nanti pulangnya mau bareng, tanya Adi lagi. Boleh Di, kalau nggak ngerepotin, jawab Dini. Nggak kok, kan kita sejarah, ujar Adi tersenyum. Aku duduk dulu ya, ujar Adi menunjuk ke daerah bagian laki-laki duduk. Iya, jawab Dini. Raisya yang sejak tadi ada di sana mendengarkan mereka, cemberut. Wah, bisa gagal ini ngejodohin omnya dengan Dini kalau ada Adi, pikir Raisya. Gimana caranya biar Om Milvan yang anterin Dini pulang? Akhirnya setelah beberapa jam, pengajian pun selesai juga, dan tamu-tamu mulai berpamitan. Din, jadi ikut pulang? Tanya Adi yang tahu-tahu sudah berdiri di samping Dini. Baru saja Dini mau jawab, namun Raisya sudah memotong perkataan Dini. Din, aku mau minta tolong sama kamu. Kamu pulangnya nanti aja ya. Nanti aku anterin. Sekarang bantuin aku dulu, ujar Raisya. Tapi Sya, ujar Dini. Please Din, gue nggak ada yang bantuin nih, Raisya memohon. Sya, saudara lu kan banyak, kenapa minta tolong Dini sih? Dini kan mau pulang, ujar Adi protes. Dah, ini cowok ngomong aja. Batin Raisya, emang saudara gue banyak Di, tapi semuanya sibuk. Kalau ada Dini gue lega. Udah, lo pulang duluan sana. Entar gue yang anterin Dini, ujar Raisya sembari memutar tubuh Adi ke arah pintu keluar. Udah ya, baik, ujar Raisya lagi sambil menarik Dini masuk ke dalam rumah. Adi hanya melongo untuk kemudian beranjak pergi. Bersambung, 5. Aku bantu apa Sya? Tanya Dini kepada Raisya. Di dalam rumah Raisya ramai saudara-saudara Raisya saling mengobrol ataupun membereskan tempat bekas pengajian. Bantuin beresin ini aja, masukin lagi ke kardus, ujar Raisya sambil menunjuk air mineral gelas yang ada di meja. Mereka berdua memasukkan air mineral gelas ke dalam kardusnya. Dan dalam waktu setengah jam mereka selesai mengerjakannya. Istirahat dulu Din, ujar Raisya sambil mengambil minuman segar dari meja prasmanan untuk mereka berdua. Abis ini aku pulang ya Sya, gak apa-apa naik angkot aja. Masih sore, gak usah diantar. Kamu kan masih sibuk, masih banyak tamu, ujar Dini. Sementara itu di luar hujan mulai rintik-rintik. Ferdiano, biasa dipanggil Dino, salah satu sepupu Raisya, sedang duduk di teras dengan pacarnya, Tasya. Ia mau mengantar Tasya pulang dengan motor, tetapi karena hujan, mereka harus menunggu hingga hujan berhenti. Tiba-tiba Raisya ada ide. Kamu tunggu di sini sebentar ya Din, ujar Raisya,
kemudian ia berjalan ke arah Dino. "Dino, sini," panggil Raisya. Dino berjalan mendekati Raisya. "Kenapa Sya?" tanyanya. "Lu pakai mobil gue Gi. Anterin cewek lu," ujar Raisya. "Tumben nih Raisya ngebolehin gue pakai mobilnya, biasanya dia pelit banget," pikir Dino. "Beneran Sya?" tanya Dino memastikan, jangan-jangan dia salah denger lagi. "Iya, buruan deh, kasihan cewek lu tuh nungguin," ujar Raisya sembari memberikan kunci mobilnya. "Sekarang ya, jangan entar-entar," ujar Raisya menyuruh Dino segera memakai mobilnya. Iya, makasih ya," ujar Dino sambil berbalik ke arah pacarnya. Tak seberapa lama Dino dan Tasya sudah pergi dengan mobil Raisya. "Nah, tinggal nyari Om Milvan nih. Hihihi," pikir Raisya sambil tersenyum senang. Raisya celingak-celinguk mencari Om Milvan, tetapi belum kelihatan juga batang hidungnya. Raisya berjalan melewati Oma Tatik yang sedang berbicara dengan Tante Lia, adik papanya. "Ria, kamu tolong anterin ini ke tempat Tante Ica ya. Dia lagi sakit, gak bisa datang," ujar Oma Tatik sambil memberikan cindera mata umroh orang tua Raisya. "Sini Oma, biar aku sama Om Milvan aja yang anterin. Kebetulan mau ke arah sana," ujar Raisya tiba-tiba sambil mengambil bingkisan cindera mata itu. "Bener kamu mau anterin?" tanya Oma Tatik. "Iya Oma," ujar Raisya sambil tersenyum manis. "Lihat Om Milvan gak Tante?" tanya Raisya kepada Tante Lia. "Ada di belakang, lagi ngobrol sama papamu," ujar Tante Lia. "Makasih Tante," ujar Raisya dengan riangnya. Raisya langsung menuju halaman belakang, dan dilihatnya Om Milvan sedang berbicara dengan papanya. Om Milvan," panggil Raisya. Milvan dan papa Raisya langsung menoleh ke arah Raisya. "Disuruh Oma anterin ini ke Oma Ica," ujar Raisya. "Oma Ica adalah tantenya Milvan." "Bener Om yang disuruh?" tanya Milvan seperti tidak percaya. "Bener Om, kalau nggak percaya tanya aja sendiri. Tapi jangan salahin Raisya ya, kalau Om ditanyain kapan kawin," ujar Raisya sambil menggoda Omnya. "Ih, kamu," ujar Milvan sambil menyentil kuping Raisya, tetapi diambilnya juga cindera mata itu dari tangan Raisya. "Ya udah Mas, aku anter ini dulu," ujar Milvan, pamit kepada papa Raisya. "Ya udah sana, nanti keburu kemalaman," ujar papa Raisya. "Raisya ikut ya Om," ujar Raisya. "Om tunggu aja di mobil," ujarnya lagi, lalu lari ke dalam rumah. Bibi, bingkisan yang buat Dini mana?" tanya Raisya kepada Bibi Maria. "Ini Non," ujar Bibi sambil memberikan plastik berisi lauk pauk, kue dan cindera mata untuk keluarga Dini. "Makasih Bi," ujarnya sambil berjalan ke ruang tamu menemui Dini. "Din, ayo aku anterin pulang," ujar Raisya. "Sekarang Sya?" tanya Dini kaget. "Iya, ayo," ujarnya. Sesampainya di teras depan Raisya celingak-celinguk mencari mobil Milvan. "Ayo Din," ujar Raisya sambil menarik tangan Dini begitu melihat mobil Om Milvan terparkir di luar teras rumahnya. Dini yang kebingungan mengikuti saja langkah sahabatnya itu. Raisya berhenti di samping mobil Om Milvan dan langsung membuka pintu depan. "Masuk Din," ujarnya pada Dini. "Loh Sya, ini kan," ujar Dini mengenali mobil Om Milvan. "Udah, masuk," ujar Raisya sambil sedikit mendorong Dini duduk di bangku depan. Mau tidak mau Dini duduk, kemudian ia menoleh ke arah Om Milvan yang duduk di bangku pengemudi yang juga sama bingungnya dengan Dini. "Mampir ya Om, ke tempat Dini," ujar Raisya yang baru duduk di bangku belakang dengan pandangan pura-pura polosnya. Milvan menoleh ke Raisya dengan pandangan, maksudnya, "Ayo Om, jalan," ujar Raisya. "Kita ke tempat Dini dulu lalu ke tempat Oma Ica," ujar Raisya lagi. "Mobilmu kemana Sya?" tanya Milvan sambil menatap wajah Raisya dan menaikkan satu alisnya. "Dipinjam Dino buat anterin pacarnya," ujar Raisya. "Sya, Om, aku naik angkot aja ya," ujar Dini tidak mau merepotkan. Ia merasa ada yang aneh antara Raisya dan Om Milvan. Dini, jangan," serga Raisya, mencegah Dini keluar dari mobil. "Beneran gak apa-apa, angkot masih banyak kok, ini kan masih sore," ujar Dini tersenyum sembari membuka pegangan pintu. Dini merasa tidak enak merepotkan Om Milvan. "Udah Din, biar Om antar," ujar Milvan tiba-tiba sambil memegang pergelangan tangan Dini, menghentikan Dini keluar dari mobilnya. Dini dan Raisya terdiam dan memandang wajah Milvan. Milvan dengan cueknya menutup rapat pintu mobil di samping Dini dari dalam, setelah itu ia menjalankan mobilnya. "Pakai sabuknya Din," ujar Milvan mengingatkan Dini untuk memakai sabuk pengaman, namun tidak menoleh ke arah Dini. Milvan hanya melirik melalui kaca spion di dalam mobil. Dini segera memasang sabuk pengamannya dan menatap keluar jendela. Ia masih kaget dengan sentuhan tangan Om Milvan. Sementara Raisya tersenyum senang di bangku belakang mobil. "Yes, misi berjalan lancar," ujar Raisya dalam hati.
Jalanan agak macet karena abis hujan. Sepi banget, nggak ada yang ngobrol apa. Celetuk Raisya sambil berpura-pura main handphone, padahal matanya melirik ke arah Milvan dan Dini. Raisya melihat Om Milvan menatapnya tajam dari pantulan kaca spion dalam, tetapi ia hanya diam menahan tawanya. Setelah sekian lama terdiam, tiba-tiba Milvan bicara, "Sya, coba kamu lihat Google Map yang nggak macet lewat mana." "Ya Om, lagi nanggung nih, belum game over. Pakai HP Om aja," ujar Raisya dengan cueknya. Milvan berdecak kesal dengan kelakuan keponakannya, namun diambilnya juga telepon genggam miliknya kemudian mengecek melalui Google Map. "Kalau ke tempat Oma dulu gimana?" tanya Milvan setelah melihat Google Map, rute yang nggak terlalu macet, justru ke arah rumah Oma Ica dulu, baru ke Dini. "Aku sih terserah Om aja." "Dini gimana? Gak apa-apa pulang telat?" tanya Raisya. "Gak apa-apa Om, Dini ngikut aja," ujar Dini seperti biasanya, selalu mengalah. "Bener Din gak apa-apa?" tanya Milvan melihat ke arah Dini. "Iya Om gak apa-apa," ujar Dini menatap balik Milvan. Raisya berdeham. "Cie-cie, saling pandang nih ye," sorak Raisya dalam hati. Tak berapa lama mereka akhirnya sampai di rumah Oma Ica. "Kamu aja yang turun Sya, Om tunggu di sini aja," ujar Milvan. Ia paling malas kalau disuruh bertemu Tante Ica, karena Tante Ica pasti akan menanyakan kapan ia akan menikah. Pertanyaan yang ia paling malas menjawabnya. "Ih, Om mau berduaan aja ya sama Dini," goda Raisya dan Milvan langsung melotot, sementara Dini memerah wajahnya. "Kamu mau turun apa enggak? Kasihan nih Dini nungguin," ujar Milvan. "Cie, ngebelain Dini nih ye, goda Raisya lagi. Dini tambah memerah wajahnya. "Ya sudahlah, Om aja yang keluar," ujar Milvan kesal dipermainkan Raisya terus. Milvan langsung keluar mobil sambil membawa bingkisan makanan dan cindera mata untuk tantenya. "Apaan sih Sya? Jangan gitu ah, aku kan gak enak sama Om Milvan," ujar Dini begitu Om Milvan keluar. "Aku kan bercanda Din, jangan marah ya," ujar Raisya membujuk Dini. Dini mengangguk namun mengerucutkan bibirnya ke depan. "Tapi Din, Om perhatian lo sama kamu," ujar Raisya memulai jurus-jurus makomblannya lagi. "Sya, kan udah dibilang," Dini hendak berkata sesuatu, tapi Raisya memotong. "Gak apa-apa Din, Om Milvan orangnya baik. Aku seneng kok kalau kamu jadi tanteku," ujar Raisya yang disambut pelototan mata Dini. Raisya tertawa geli kemudian mencoba fokus ke telepon genggamnya. Mereka sudah menunggu selama lebih dari 10 menit, tetapi Milvan belum juga kembali. "Kamu tunggu di sini ya, aku mau lihat Om Milvan dulu," ujar Raisya, dan Dini mengangguk. Raisya segera keluar dari mobil dan berjalan memasuki rumah Oma Ica. Didengarnya Oma Ica sedang berbicara dengan Om Milvan. "Jadi kapan kamu akan menikah Van? Ingat lo, usiamu sudah kepala 3, ujar Oma Ica. Raisya melihat wajah Om Milvan yang kikuk ditanya masalah pernikahan. "Assalamualaikum Oma," ujar Raisya memotong pembicaraan mereka. "Waalaikumsalam, Raisya, kamu di sini juga?" tanya Oma Ica. "Iya Oma, aku ketiduran di mobil abis nganterin bingkisan sama Om Milvan." "Apa kabar Oma?" ujar Raisya sembari mencium tangan dan pipi omanya, kemudian duduk di sebelah Oma Ica. "Alhamdulillah, udah enakan sekarang. Tadi pagi Oma agak sedikit pusing, gak enak badan," ujar Oma. "Oma nih nanya sama Om kamu, kapan mau nikah?" ujar Oma Ica dengan ceplas-ceplos. "Yah, mulai lagi deh," sergah Milvan dalam hati. "Jangan khawatir Oma, Om Milvan udah punya calon," ujar Raisya melirik Om Milvan yang kaget dengan ucapan Raisya. "Oh ya, siapa?" tanya Oma Ica. Milvan mendelikan matanya ke arah Raisya. "Tuh, orangnya ada di mobil," ujar Raisya menunjuk Dini yang sedang menunggu di dalam mobil. Oma Ica menengok ke arah mobil Milvan di luar. "Lo kok nggak diajak masuk?" tanya Oma kepada Milvan. Anu Tante," ujar Milvan tergagap. "Orangnya pemalu Oma, tapi dia baik," ujar Raisya menimpali omnya yang gelagapan. "Sebentar Oma, aku panggilin," ujar Raisya sambil beranjak dari duduknya. "Ampun deh Raisya, bikin tambah rumyam aja," batin Milvan, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Tak seberapa lama, Raisya datang bersama Dini yang terlihat bingung. "Dini, kenalin ini Tante Ica, tantenya Om Milvan," ujar Raisya, membahasakan Oma Ica sebagai tante. "Oma, ini Dini," ujar Raisya pada Oma Ica. "Saya Dini, Tante," ujar Dini sopan sambil mencium tangan Oma Ica. "Manis Van, kenapa baru dikenalin sekarang?" tanya Oma Ica sambil tersenyum dan melirik pada Milvan. "Iya Tante," jawab Milvan pendek. Terpaksa dia ngikutin permainan Raisya, sudah terlanjur. "Ayo duduk dulu, kalian mau minum apa?" tanya Oma Ica. "Lain kali aja Oma, kami mau lanjut nganterin bingkisan," ujar Raisya.
Kok buru-buru? Oma belum ngobrol sama Dini, rajuk Oma Ica. Lain kali Oma, nanti Om Milvan ajak Dini kesini lagi ya Om. Ujar Raisya sambil melihat ke arah Milvan. Iya Tante, kapan-kapan kami kesini lagi. Ujar Milvan sambil beranjak dari duduknya. Mereka pun bersalaman kepada Oma Ica dan kembali ke mobil Milvan. Ampun deh kamu Syah, ujar Milvan sembari menjewer telinga Raisya sebelum Raisya masuk ke dalam mobil. Aduh Om, sakit, ujar Raisya meringis. Biarin, ujar Milvan kesal. Ponakan yang satu ini emang bener-bener. Geram Milvan dalam hati. Setelah itu Milvan mengendarai mobilnya menuju rumah Dini. Seperti biasa Milvan menepikan mobilnya di dekat gang rumah Dini. Om gak ikut turun? Tanya Raisya saat ia dan Dini sudah turun. Om tunggu di sini aja, ujar Milvan. Om mau telepon kantor dulu. Raisya cemberut omnya tidak ikut turun, tetapi Raisya akhirnya berjalan juga menemani Dini. Gimana sih Om? Bukannya turun anterin Dini? Batin Raisya, bersambung.